Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana rahmataka wansur 'alaina Allahumma iftah lana 'ilmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jemaah salat maghrib Masjid Jami Kota Syekh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita diberikan kemampuan pula oleh Allah untuk bisa mensyukuri, untuk bisa kita gunakan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, jemaah dimuliakan Allah, dibuka halaman 100 hadis 30 wasal 379. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'udhubi fid dharain. 379. Wa an Abi Burdah. Hadis riwayat Abi Burdah an Abi radhiyallahu an, dari adik Abi Burdah, dari bapaknya radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai keduanya. Sami itu saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya ma baina ayyajlisal iman ila tuqdas shalah. Ini masih membahas waktu mustajab di hari Jumat, gitu kan ya. Jadi waktu mustajab di hari Jumat, kalau kita mengikuti riwayat Burdah an Abi radhiyallahu anhu, itu waktunya di antara ma baina ayyajlisal imam, di antara ya ketika imam itu lagi duduk, ya pokoknya imam naik duduk kan azan tuh ya, dah mulai duduk itulah ada waktu mustajab. Sampai kapan? Sampai ila antuk dosolah, sampai selesai sholat Jumat. Tidak tahu di antara duduk imam sampai selesai menjalankan sholat Jumat itu ada waktu yang mustajab, nggak tahu kapan. Maka selagi mendengarkan khutbah, ya kita terus berzikir sambil mendengarkan khutbah, mulut kita zikir, begitu. Karena siapa tahu, ya pas zikir kita dibarengi waktu mustajab, insyaallah itu. Jadi menurut riwayat an Abi Burdah, ini adalah waktu mustajab yang sekian menit, mungkin nggak ada 1 menit ya, pokoknya selewatan begitu saja. Itu waktu mustajab, betul-betul mustajab di antara imam duduk dari mimbar sampai selesai sholat Jumat. Kemudian rawahul Muslim wa rajjahat Daraqutni annahu min qawli Abi Burdah.
Wa fi hadis Abdullah. Nah, ini riwayat Imam Muslim ya, Daruqutni dari sumbernya dari Abi Burdah. Nah, sekarang wa fi hadis Abdullah. Riwayat lain dari hadis Abdullah bin Salam inda Ibnu Majah. Ya. Ibnu Majah, yang diambil dari Ibnu Majah, wa Jabir dan Jabir inda Abi Dawud. Annaha baina sholatil asri wa ghurubis syamsi. Ya, di situ dijelaskan kalau menurut hadis Abdullah bin Salam, waktunya itu di antara ma baina sholatil asri, antara waktu asar sampai maghrib hari Jumat. Ya, hari Jumat. Ini menurut menurut Abdullah. Tadi menurut Burda beda, menurut Abdullah beda. Yang jelas dalam 24 jam waktu hari Jumat itu ada waktu mustajab. Malamnya apalagi hadisnya sudah masyhur. Ya, malam Jumat itu kan ada di waktu mustajab. Malam Jumat, malam pertama Rajab, nisfu Sya'ban, malam Idul Fitri, 2 hari raya Idul Fitri, itu malam-malam yang mustajab selain malam Lailatul Qadar. Jadi jangan disia-siakan malam mingguan dan di malam Jumat itu malam mustajab. Gitu ya. Nah, kemudian waqad ikhtulifa fiha ala aksara min arba'ina qaulan amlaituha fi Sahih Bukhari. Dan betul-betul ada perbedaan masalah waktu mustajab di hari Jumat, itu betul-betul ada perbedaan, bahkan banyak sekali, kurang lebih 40 pendapat. Ini min arba'ina qaulan, 40 pendapat fi Sahih Bukhari yang sudah dijelaskan dalam kitab Fathul Bari atau Imam Bukhari. Di syarahnya itu banyak pendapat di mana waktu mustajab ya. Yang jelas itu masih dirahasiakan, orang masih nebak-nebak, ulama masih nebak-nebak. Oh, di antara ini sama ini nggak ada yang pas, maksudnya waktu pas jam berapa nggak ada. Maka ketika hari Jumat itu kita betul-betul manfaatkan untuk beribadah. Siapa tahu pas kita bertepatan pas ibadah, waktu mustajab lewat, begitu ya. Jadi kita pas ibadah waktu Jumat, waktu mustajab pas ada. Nah itu, maka jangan dipilih-pilih ketika sholat Jumat di awal, ya harus benar-benar itu khusyuk begitu, mengikuti rangkaian sholat Jumat. Kemudian habis asar sampai maghrib kita amalkan, ya kita beribadah sampai maghrib dari asar di hari Jumat itu. Lanjutnya wa an Jabir radhiyallahu anhu, riwayat Abi Jabir an Jabir ya radhiyallahu anhu qala madatis sunnah berlaku as-sunnatu sunnah anna fi kulli arba'ina, di setiap 40 fasaidal jum'ah maka didirikannya sholat Jumat. Gitu. Ini hadis mengatakan bahwa ketika di kampung itu belum ada 40, ada yang mengatakan belum terkena kewajiban, silakan menggabung yang lain karena belum kena 40 orang. Kampung masih sepi. Ya udah, kita gabung dulu. Karena kampungnya semakin di sini semakin banyak penduduknya sehingga melebihi 40. Ya, kita bangun masjid sendiri dan mendirikan masjid, boleh. Begitu. Nah, dulu kan masjid itu jauh-jauh jaraknya. Satu, karena penduduknya ya sedikit, ya paling mungkin mendirikan musola banyak, tapi kalau masjid jarang dulu. Tapi kalau sekarang banyak masjid. Ya, bahkan masjidnya bagus, cakep-cakep masjidnya. Ini salah satu yang dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah SAW yang dicemaskan sesuai hadis beliau, bahwa nanti di akhir zaman orang itu semangat membangun masjid tapi mengisinya nggak semangat, isinya itu aja. Ini sudah mulai terjadi. Kemarin
Saya pulang kampung sempat keliling-keliling di kampung-kampung kecil gitu Pak, di desa-desa mengenang masa lalu gitu ya. Masjidnya cakep-cakep. Bahkan di tengah-tengah sawah itu masjid udah megah banget. Padahal gak ada kampungnya, di tengah-tengah sawah ya dibangun masjid beserta rumah pemiliknya itu. Nah ini jamaahnya kemana? Ya memang bagus, kita memang disunahkan untuk mendirikan masjid, pahalanya begitu besar. Tapi terkadang orang itu terburu nafsu, hanya ingin mendapat nilai orang itu, wah ini memang orang baik, punya masjid, bahkan ditanggung sendiri, donaturnya sendiri, nggak tanpa minta sumbangan ini gitu. Padahal daerah situ masih banyak mungkin fakir miskin, yatim piatu yang perlu diperhatikan. Begitu itu kan ibadah itu juga perlu ilmu begitu, nggak asal menjalankan saja begitu. Nah masjidnya ketika saya lihat begitu beberapa orang saja, tapi masjidnya masya Allah berapa itu luasnya itu saya lihat di kampung, entar luas kampung saya aja gitu, megah masjidnya di tengah sawah, dan rata-rata masjid udah bagus, tapi jamaahnya. Nah ini yang dikhawatir, ini salah satu tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman. Baik, kembali kepada mendirikan masjid. Kalau Imam Syafi'i memang mempunyai syarat harus 40 baru bisa mendirikan. Ya, tapi ada beberapa ulama nggak harus. Yang wajib itu jamaahnya. Ini yang jumhur ulama. Pendapat ulama terbanyak itu yang wajib jamaahnya, karena Rasulullah nggak pernah sholat Jumat nggak berjamaah, sehingga mengambil kesimpulan bahwa sholat Jumat wajib berjamaah, walaupun hanya beberapa orang. Dan sebagian ulama mengatakan 3 orang cukup, yang penting berjamaah, ya. Karena dalam ini 1 imam 1 makmum sudah dianggap berjamaah. Ya, ada yang jangan sampai 1-3, yang lebih dari 3 lah, begitu. Jangan sampai 1 imam 1 makmum, begitu. Nah, Imam Syafi'i berpendapat memberikan syarat 40. Kalau belum ada 40 ya jangan mendirikan sholat gabung dulu ke tempat lain, ke kampung lain dulu. Kalau sudah banyak orangnya, baru dirikan masjid, mendirikan sholat Jumat sendiri. Nah pertanyaannya gimana kalau di kantor-kantor yang mana itu banyak orang tapi bukan mukim? Nah kalau Imam Syafi'i kan plus memberikan mukim, tidak dalam kondisi bepergian, musafir. Ya, kalau istilah Imam Syafi'i di dalam kitab Ghoyah wa Takrib itu adalah istiqam. Dia lagi bertempat atau mukim, tidak lagi bepergian. Nah, harus semua itu syaratnya. Kalau dia lagi bepergian, umpamanya begini, di masjid ini mendirikan masjid orangnya cuma 35. Berarti menurut Imam Syafi'i nggak memenuhi syarat 35 orang, nggak ada 40. Nah yang 5 digenapi tukang mungkinnya ya tukang pekerja online yang lagi mampir terus berjumatan pada rumahnya di jauh-jauh, dia lagi musafir, lagi perjalanan mampir, sehingga jumlahnya ada 40. Nah itu nggak memenuhi syarat karena dia nggak bisa menjadikan syarat sahnya untuk sholat Jumat karena dia bukan mukim, musafir. Ya, yang bisa memenuhi syarat sahnya sholat Jumat menurut Imam Syafi'i itu harus 40 penduduk asli dan nggak lagi bepergian. Asli tinggal di situ, nggak lagi bepergian, baru itu memenuhi syarat. Nah kalau di kantor-kantor ya udah, itu kan kalau menurut Imam Syafi'i tetap tidak sah, tapi kalau imam lain masih memperbolehkan karena masih terhitung jamaah, walaupun itu diisi orang-orang bukan pribumi situ. Rata-rata kan di kantor-kantor nggak ada, ya apalagi di gedung-gedung gitu udah tengah-tengah kota, rata-rata nggak ada orang yang nggak ada penduduknya. Nggak ada penduduk situ, nggak ada, rata-rata pendatang semuanya. Nah begitu, maka sebagian ulama berpendapat boleh daripada tarjam istirahat pada kemana jauh-jauh nyari Jumatan, repot nantinya. Mau di
mengkondisikannya malah repot. Akhirnya sebagian ulama berpendapat boleh, yang terpenting itu dilakukan dengan berjamaah. Wa an Samurah, selanjutnya wa an Samurah bin Jundub radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yastaghfiru lil mu'minin wal mu'minat fi kulli jum'ah. Hadis diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub, semoga Allah meridai, bahwa sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yastaghfirul mu'min wal mu'minin wal mu'minat fi kulli jum'ah. Rasulullah itu selalu membaca istighfar, memintakan ampunan kepada orang mukmin mukminat di setiap Jumat, khususnya di khutbah. Maka memintakan maaf kepada mukmin mukminat itu menjadi rukun dalam khutbah. Kalau nggak membaca itu maka khutbahnya batal. Khutbahnya batal, sholatnya juga batal. Berbeda kalau ini ya. Berbeda kalau sholat sholat Idul Fitri kan ada khutbahnya. Nah, kalau sholat Jumat itu semuanya rangkaiannya itu semua jadi wajib, begitu. Sholat Jumat doang nggak pakai khutbah nggak boleh. Nah, kalau sholat Idul Fitri nggak pakai khutbah, buat sholat sendiri di rumah, ada yang mengatakan masih boleh. Sholat Jumat sendiri di rumah nggak boleh, harus di masjid, ya harus berjamaah. Walaupun nggak di masjid, pokoknya harus berjamaah, begitu. Nah, kalau itu nggak boleh. Ada yang mengatakan kalau sholat Idul Fitri maka nggak jamaah pun boleh, karena sholatnya sunnah, begitu. Sunnah yang muakkadah. Dah, intinya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena setiap Jumat maka diwajibkan oleh ulama, bahkan sebagai rukun untuk memintakan maaf kepada mukminah, begitu. Nah, kita kalau bisa jangan hari Jumat, maksudnya jangan hari Jumat saja, tiap hari kalau bisa memberikan maaf. Maka ke guru-guru kita, ulama kita mengajarkan setiap sholat Allahumma astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullahaladzim li wal walidayya walil jamil mu'minin wal mu'minat. Itu setiap kita sampai sholat kan terus, ya. Apalagi ada seorang waliullah, saya lupa namanya, ketika seorang mukmin selalu mengistighfarkan dalam sehari membaca Allahumma fir li ummati sayyidina Muhammad 4 kali, Allahumma fir Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad 4 kali, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad 4 kali, kemudian ditambah Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad 4 kali tiap hari habis subuh, ya. Ini dikatakan sebagai waliullah, kekasih Allah. Yang penting istiqomah, istiqomahi itu habis subuh, ya, begitu. Itu ibadah yang ringan, tapi faedahnya, hikmahnya masya Allah. Ya, kan nggak perlu waktu lama. Setelah subuh, setelah kita zikir, dah sempat-sempatkan untuk berdoa kepada Allah. Allahumma fir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma fir 4 kali, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad 4 kali, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Kemudian Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Bahkan kalau ditambah boleh Allahumma jubur ummata sayyidina Muhammad 4 kali, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ansur li ummati sayyidina Muhammad. Lebih banyak lebih bagus. Yang penting istiqomah terus. Dan ada sebagian wali mengatakan bersumpah dia tergolong wali abad, terkasih Allah, masuk hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Salah satunya kenapa? Ya, kalau kita mendoakan orang mukmin, bahkan memintakan maaf tiap hari, ini salah satu sifat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, salah satu sifat baginda Rasulullah ini betul-betul dia itu sangat perhatian kepada umatnya. Ya, bahkan beliau rela kesakitan asal umatnya bahagia. Maka yang disebut al-ulama warasatul anbiya ini bukan hanya sekedar ulama yang berani berkorban untuk umat, begitu. Kalau belum berani, belum dikatakan warasatul anbiya, begitu. Ada yang mengatakan begitu. Kalau ulamanya sudah berani berkorban, ini bisa dikatakan al-ulama warasatul anbiya.
kita sebagai ulama bukan apa ya, minimal kita doa untuk orang mukmin, untuk orang mukmin terus. Minimal ya, ketika kita sering berdoa untuk orang mukmin, ketika kita punya salah secara nggak sengaja kepada orang mukmin itu, karena kita doakan, insya Allah terampuni dosa kita. Kan kita berat Pak kalau kita punya dosa kepada sesama muslim. Ya, kalau sesama Allah, kalau kita sama Allah kan tinggal istighfar, taubat, nasuhah, beres. Tapi kalau sesama mukmin harus meminta maaf langsung, begitu orang yang bersangkutan. Maka kita ketika nggak sengaja, siapa tahu omongan kita, perilaku kita, maka teruslah meminta maaf kepada Allah untuk orang-orang mukmin saudara kita. Begitu. Nah, ini salah satu ajaran baginda Rasulullah di setiap Jumat minimal. Bahkan di khutbah diwajibkan sebagai rukun. Selanjutnya wa'an Jabir bin Samurah, masih hadis yang sama. Jabir bin Samurah, ini Jabir bin Samurah, tadi Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana fil khutbah yaqra'u ayatin minal Qur'an yudzakirun nas. Setiap khutbah baginda Rasulullah SAW membaca ayat-ayat yang mengingatkan kepada manusia. Maka dalam khutbah wajib membaca ayat-ayat Al-Quran. Gak boleh gak ada ayat, harus ada ayat. Ya, itu makanya Rasulullah setiap khutbah itu pasti ada baca ayat, entah ayat apa pokoknya dibaca. Entah di khutbah pertama atau di khutbah kedua, pokoknya harus membaca. Ya, kalau yang sering dibaca seorang khatib, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, di khutbah kedua itu mesti rata-rata kebanyakan baca itu. Ya, yang penting baca ayat untuk mengingatkan, paham nggak paham terserah. Ya, mustamiinnya, pendengarnya, jamaahnya paham nggak paham, yang penting menyampaikan satu ayat untuk mengingatkan orang muslim. Ingat ya, jadi kebanyakan yang dibaca baik innallaha wa malaikatahu ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, gitu dan lain sebagainya. Pokoknya ayat-ayat itu bertujuan untuk mengingatkan. Ini wajib di antara dua khutbah, wajib membaca Quran, ayat Quran gitu. Wa an Tariq bin Syihab radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jumu'atu haqqun wajib ala kulli muslim fi jamaah illa arba'. Sholat Jumat itu wajib bagi setiap muslim, bukan muslimah ya, ala kulli muslim. Jadi wajib bagi orang laki-laki. Hak ya, fi jamaah, di dalam berjamaah, illa arba, kecuali 4. Kecuali 4 yang enggak wajib. Siapa? Mamluk, budak. Wajib karena harus ada izin. Wa mra'atun, perempuan. Wa sobiyun, dan anak kecil yang belum balik. Wa maridun, kemudian sakit. Ya, kalau di dalam kitab Buya Takrib ditambah oleh Imam Syafi'i istitan, orang yang lagi musafir, orang yang lagi itu nggak wajib. Tapi kalau mau Jumatan ya nggak apa-apa, begitu. Ya, kalau mau Jumatan ya nggak apa-apa. Yang mau Jumatan silakan, yang nggak mau ya udah nggak apa-apa. Yang jelas Jumatan ini wajib. Gimana kalau ada orang yang nggak Jumat sekali, bahkan 3 kali berturut-turut, apa itu udah kafir? Kan sering gitu, ya, nggak Jumatan 3 kali, bahkan tiap Jumat nggak pernah Jumatan, tapi Muslim, apakah itu sudah kafir? Apakah itu sudah kafir? Memang kita menghukumi kafir itu harus hati-hati dulu. Kita itu kan maksudnya kita tabayun dulu. Kamu kenapa nggak Jumatan? Kamu tanya. Aduh gimana ya? Saya yakin kok Jumatan itu wajib. Saya mengakui Jumatan itu wajib, tapi saya gimana belum mungkin belum dapat hidayah katanya begitu. Masih males aja, masih gimana ya gitu. Tapi dia mengakui wajib. Nah, itu ada yang mengatakan belum kafir. Belum kafir tapi dia dosa-dosa besar. Ya, kena dosa. Bahkan sekali aja nggak Jumatan tapi dia yakin kalau nggak Jumatan itu nggak wajib, maka kafir. Murtad sudah secara secara keyakinan. Kenapa? Mentidakwajibkan sesuatu yang sudah diwajibkan secara syariat, yaitu sholat Jumat. Sekarang ada ulama mana, mazhab apapun, Jumat itu wajib. Ya, Jumat itu wajib. Kalau ada yang mengatakan nggak wajib, ini perlu
ditelusuri, perlu dikaji apa ya masalahnya. Nah, itu kalau udah yakin dia mengatakan gak wajib, maka dia bisa dikatakan kafir, murtad secara yang tekok. Wa 'an Umar radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisal musafir. Nah ini hadisnya bagi musafir. Laisa ala musafir, tidak ada bagi musafir apa Jumat. Maksudnya enggak diwajibkan bagi orang musafir. Kalau mau ya boleh bagi musafir. Tergantung kita kalau pergi mau pilih sholat zuhur dengan jamak kosong atau mau ikut sholat Jumat, ya mau silakan masing-masing ya. Masing-masing, karena ibadah itu nggak ada paksaan, senyaman-nyamannya, tapi nggak boleh diremehkan juga, begitu ya, nggak boleh digampangin juga, begitu. Karena Allah yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Allah itu selalu menghendaki hal yang mudah bagi hambanya, tidak menghendaki hal yang susah. Kalau memberatkan, ya udah apa-apa. Allah Maha Tahu. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang atas hambanya. Pokoknya jangan pura-pura begitu aja. Jangan pura-pura, Allah Maha Tahu. Asal udah benar-benar gak kuat ya udah gak usah. Wa 'an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stawa 'alal mimbar. Ketika Rasulullah di atas mimbar, istaqbalna bi wujuhina. Maka semua mustami'innya menghadap kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa 'anil Hakam bin Hasan radhiyallahu anhu qala syahidnal jum'ah ma'an nabi faqama mutawakkian, ya, dengan membawa tongkat alal asa membawa tongkat alal asa au qasid, ya. Pokoknya di atas mimbar itu selalu membawa tongkat atau busur, pokoknya kayak tombak begitu buat pegangan gitu. Nah, oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, maka tongkatnya itu aja dibikin sunnah. Tapi ada yang nggak bikin, karena apa? Ya mungkin hadisnya kurang kuat, apa menganggap tongkat itu nggak mesti. Kadang apa ya? Di waktu-waktu tertentu aja Rasulullah bawa tongkat, nggak selalu. Pokoknya kalau nggak selalu pasti ada perbedaan. Ketika selalu pasti akan jadi wajib, begitu. Maka Rasulullah sholat qiyamul lailnya nggak selalu di masjid. Kalau selalu di masjid nanti jadi wajib di masjid. Setiap Rasulullah yang melakukan hal yang terus menerus nggak berhenti maka jadi wajib. Ya, ketika bulan Sya'ban, bulan Rajab, karena Rasulullah puasa terus, kadang nggak puasa. Kenapa? Kalau Rasulullah sudah terus melakukannya, maka sama sahabatnya dianggap itu wajib. Itu takutnya, begitu. Nah, itulah apa yang dilakukan oleh Rasulullah akan menjadi hal yang sunnah. Kalau jadi terus menerus, tak pernah ditinggal sama Rasulullah, takutnya memberatkan. Jadi wajib, begitu. Itu yang Rasulullah selalu bijak, ya, selalu bijak. Kadang sholat di rumah sunnahnya, gitu. Baik, sampai sini bab sholatul khauf. Insyaallah di minggu selanjutnya kita akan bahas tentang sholat khauf, sholat dalam keadaan peperangan, sholat dalam keadaan ketakutan. Insyaallah nanti kita langsung, kalau sholat khauf itu nggak dipraktekkan bingung. Insyaallah mudah-mudahan kita kasih panjang, sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah di sholat khauf di pertemuan berikutnya sekaligus kalau bisa kita praktek satu hadis langsung kita praktekkan itu sholat khauf, ya, biar tahu cara sholat khauf. Walaupun kita nggak mungkin melakukan sholat, kayaknya nggak mungkin, nggak ada peperangan, nggak ada ketakutan, ya. Itu yang mungkin buat pengetahuan, dia merasakan kondisi seperti apa. Intinya sholat itu nggak boleh ditinggal. Dalam peperangan aja masih sholat, perang aja masih sholat loh. Nah itu pentingnya sholat, karena yang membedakan muslim dan non muslim itu adalah sholat, begitu. Orang muslim, orang non muslim sedekah juga sama. Orang non muslim banyak yang baik, yang membedakan cuma sholat, gitu.
Nah kalau udah sholat ditinggal, maka bahayalah keimanannya itu. Dalam kondisi apapun tidak boleh ditinggal. Dalam sakit kayak apapun tetap sholat, kecuali udah nggak sadar. Gitu ya. Allah a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan? Ya Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul. Enggak, ya. Ya memang salah satu sunnah ya ketika melakukan sholat Jumat mandi pakai wangi-wangian, pakai baju yang bersih, wangilah, gitu salah satu. Nah itu hanya sebatas sunnah, sunnah ya nggak wajib, nggak mandi nggak apa-apa, asal kita harus tahu diri lah. Ketika nggak mandi kayak apa kondisi badan kita gitu. Ketika sampai mengganggu badan kita, kata nggak mandi, maka wajib itu jadi maka mandi itu jadi wajib, karena nanti mengganggu kekhusyukan. Ya, sekiranya pokoknya kita harus tahu diri lah. Oh, ini kayaknya nggak terlalu bau dari tadi nggak kemana-mana, masih nggak keringatan, pokoknya malas mandi ini atau lagi demam nggak enak. Ya banyakin minyaknya, yang ngerti lah begitu, yang sadar diri gitu. Intinya mandinya itu sunnah dan boleh dilakukan setelah subuh. Nanti takutnya lupa nggak mandi, lupa ya dalam perjalanan. Kita mau pergi jam 9 keluar kota hari Jumat, diniati mandi nanti ketika habis subuh, habis setelah subuh apa sebelum subuh mandi sekalian mandi Jumat, niatin itu udah dapat pahalanya. Ya, atau pas mau pergi keluar kota kita mandi, niatin mandi sunnah mandi sunnah hari Jumat, dah dapat itu Pak. Tapi ya nggak diwajibkan, nggak harus, nggak seperti mandi junub atau mandi besar. Cuman mandi sunnah, taubat itu juga sunnah. Iya, mau mandi mau masuk kota Makkah, nah itu semuanya sunnah. Ya. Baik, ada lagi? Pak Rahmat nggak ada? Hah? Pak Rahmat di luar. Baik, kalau nggak ada kita tutup. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Hamdan syukuran lillahi wa hamdan fil kafir wal